Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Pekalongan, Bapak Dr. Haji Zainal Mustaqim, dan yang saya hormati pula dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, itu Bapak Minanur Rahman. Yang saya sayangi pula teman-teman sekalian, teman-teman satu kelas, satu jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bermuajahah, kita bisa berbagi, bersharing-sharing informasi tentang ilmu yang telah kita pelajari. Kedua kalinya kita haturkan sholawat serta salam kehadirat Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan adanya beliau bisa mengantarkan dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang ini. Berdirinya saya di sini, saya akan bercerita tentang sejarah Nabi Musa. Di sini Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bahwasanya Nabi Musa itu disuruh berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Di suatu tempat Nabi Musa bertemu Nabi Khidir alaihissalam tersebut. Dalam dialog Nabi Musa berkata, "Wahai Nabi Khidir, aku ingin berguru kepadamu yang kebanyakan orang membicarakan bahwa ilmumu sangat tinggi, ilmumu sangat banyak. Aku ingin berguru kepadamu." Nabi Khidir lalu mengucapkan dengan nada yang sangat santai, "Apakah kamu sanggup menjadi muridku? Apakah kamu sanggup melaksanakan apa yang aku perintahkan?" Nabi Musa lalu menjawab, "Ya, saya sanggup melaksanakan apa yang engkau perintahkan." Kemudian hari demi hari Nabi Musa mengikuti kemana Nabi Khidir itu pergi. Dari berjalan hingga sampai ujung jalan hingga menaiki kapal, lalu Nabi Khidir di tengah-tengah perjalanan melubangi sebuah kapal yang ditumpanginya tersebut. Dan Nabi Musa pun seketika bertanya, "Kenapa Nabi Khidir? Kenapa kapal yang kita tumpangi dilubangi?" Nabi Khidir pun menjawab, "Kamu tidak usah kebanyakan bertanya. Kamu akan tahu dengan sendirinya. Kamu harus bersabar mengikuti apa yang saya perintahkan." Dalam hati Nabi Musa sangat tidak enak, yaitu melihat kapal yang ditumpanginya dilubangi, padahal itu bukan kapalnya sendiri. Dan yang kedua, Nabi Khidir turun di sebuah daerah, yaitu daerah di situ terdapat anak kecil sangat mungil. Di situ anak kecil tersebut lalu didatangi oleh Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir menembaskan pedangnya kepada anak kecil tersebut sehingga anak kecil tersebut mati. Entah apa penyebabnya Nabi Khidir tersebut membunuh anak kecil tadi. Dan Nabi Musa pun bertanya kembali, "Hai Nabi Khidir, kenapa kamu membunuh anak itu? Sedangkan anak itu tidak bersalah apa-apa." Nabi Khidir pun lalu kemudian menjawab, "Kamu tidak usah banyak bertanya. Kamu tinggal mengikuti apa yang saya lakukan." Dan sampailah kepada sebuah pemukiman yang sangat terpencil, yaitu di situ terdapat rumah yang sangat reot, rumah yang hampir roboh. Rumah tersebut merupakan rumah seorang anak yatim. Dan Nabi Khidir pun lalu bergegas kepada rumah tersebut, lalu anak-anak kecil tersebut disuruh pergi meninggalkan rumah tersebut. Rumah yang tadi disinggahi oleh anak kecil tersebut dirobohkan oleh Nabi Khidir. Dan entah apapun penyebabnya, Nabi Musa belum tahu. Nabi Musa pun bertanya, "Hai Nabi Khidir, kenapa kamu merobohkan rumah anak yatim tersebut? Apa salah mereka? Mereka membutuhkan tempat yang layak." Nabi Khidir pun menjawab, "Saya sudah bilang, kamu tidak akan bisa bersabar, tidak akan bisa menerima apa yang saya kerjakan. Kamu itu tidak bisa berguru dengan saya. Lebih baik kamu pergi saja. Kamu tidak akan bisa menjadi murid yang baik untuk saya." Sebelum pergi, Nabi Khidir pun bercerita kepada Nabi Musa,
Kenapa saya dari awal lobangi kapal tersebut? Karena kapal-kapal tersebut akan dijarah oleh para perompak yang ada di tengah-tengah laut, sehingga kapal-kapal yang bagus akan diambil dan kapal-kapal yang buruk tidak akan diambil, sehingga Nabi Khidir tersebut melubangi kapal tersebut agar terlihat menjadi kapal yang buruk, tidak jadi diambil oleh perompak-perompak tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, di suatu daerah tersebut Nabi Khidir membunuh anak kecil yang sangat manis. Apa penyebabnya? Nabi Musa belum tahu. Inilah ceritanya, bahwasanya Nabi Khidir sudah mengetahui bahwa anak kecil tersebut nantinya dewasa akan durhaka kepada orang tuanya, akan membunuh ataupun mencelakai kedua orang tuanya, sehingga dari kecil Nabi Khidir pun sudah membunuh anak tersebut. Yang ketiga, ada rumah yang sangat reot yang hampir rubuh, itu rumah anak yatim. Mengapa beliau merobohkan rumah tersebut? Karena di dalam rumah yang reot tersebut, Nabi Khidir tahu banyak harta-harta anak yatim yang mana anak yatim tersebut tidak bisa untuk menjaganya, sehingga orang-orang lain melihat rumah kumuh tersebut, rumah yang tidak terpakai. Jika orang lain masuk ke dalam rumah tersebut, harta-harta anak yatim itu akan hilang. Dan Nabi Khidir pun merobohkan rumah tersebut, kemudian membangunnya dengan rumah yang baru lagi. Sekian cerita Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Musa pun sangat terkesan atas apa yang dilakukan Nabi Khidir tersebut. Memang Nabi Musa barulah percaya bahwa Nabi Khidir tersebut ilmunya sangat tinggi, sangatlah melampaui batas. Nabi Musa pun sangat malu karena kesombongan dirinya yang awalnya bahwa Nabi Musa kira Nabi Musa lah yang ilmunya paling tinggi, sedangkan ya seperti kata pepatah, di atas awan masih ada awan. Ya, apabila ada tutur kata yang salah dalam cerita saya kali ini, saya memohon maaf. Wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.